Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bukan juara dunia, target Marc Marquez di MotoGP 2024 hanya mendapat kontrak tim pabrikan, dalam hal ini Ducati Lenovo. Dengan begitu, Alex Lowes menilai The Baby Alien punya kesempatan untuk bersaing lagi. Setelah 11 musim bersama Repsol Honda, Marquez memutuskan pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024. Ia nampak sudah lelah dengan tim pabrikan Jepang itu yang sudah terseok-seok dan tak menunjukkan perkembangan dalam beberapa musim terakhir. Marquez membuktikan diri bisa kompetitif lagi bersama tim satelit Ducati itu. Meski belum menang hingga seri ke-11, ia bisa konsisten memperebutkan podium dengan para pembalap teratas sehingga duduk di peringkat 4 klasemen sementara MotoGP 2024. Performa gemilangnya itu membuat Ducati Lenovo memilihnya untuk dikontrak mulai MotoGP 2025. Marquez akan menjadi duet sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, hingga musim 2026. Lowes menilai target Marquez musim ini memang untuk mendapatkan kontrak tim pabrikan pada musim depan. Oleh karena itu, dia selalu tampil ngotot dan selalu memaksakan dirinya untuk mendapat hasil terbaik pada musim ini, hingga beberapa kali membuat kesalahan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengalihkan tekanan dan ekspektasi. Itu Marc Marquez, kata Lowes dilansir dari Crash International, Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Tentunya dia hanya ingin mengalahkan mereka. Sikap itu sudah ada di awal musim. Saya merasa dia memaksakan diri karena dia membuat kesalahan dalam sesi latihan, tambah pria asal Inggris itu. Dia mungkin berpikir target nomor satunya tahun ini adalah mendapatkan motor pabrikan, tutur Lowes. Setelah dipastikan berseragam tim pabrikan Borgo Panigale musim depan, Lowes menilai Marquez bakal lebih tenang sekarang. Ia sangat yakin pada MotoGP 2025, juara dunia 8 kali itu akan membungkam semua pesaingnya. Sekarang dia akan mengurus dirinya sendiri, muncul tahun depan dan mengalahkan semua orang. Jelas Lowes, Anda tidak akan terkejut, dia memang punya karakter dan bakat seperti itu, pungkasnya. Pakar peringatkan Marquez sangat berbahaya di Aragon. Pembalap Spanyol, Marc Marquez telah melewatkan lebih dari 1000 hari tanpa kemenangan di MotoGP. Kemenangan terakhir juara dunia 8 kali itu terjadi pada 2021 yang lalu di seri MotoGP Emilia-Romagna, sudah lama sekali. Tahun ini bersama tim Gresini Racing, Marquez masih belum bisa memenangkan balapan walau sudah menggunakan Ducati. Tapi, sirkuit Aragon sangat cocok dengan gaya balap Marquez, bisa menjadi peluang terbaik baginya untuk mengamankan podium teratas. Namun itu tidak akan mudah, karena lawan-lawan Marquez juga sangat kuat di sirkuit Aragon. Saya pikir, bagi saya, hal terbesar yang harus diperhatikan akhir pekan ini adalah Marc, ucap jurnalis MotoGP, Luis Duncan dalam berita Crash.net. Ini sirkuit kidal, dia selalu tampil bagus di Aragon. Saya pikir beberapa minggu ke depan benar-benar merupakan peluang terbaik bagi Marc untuk memenangkan Grand Prix tahun ini, serunya. Kami punya Aragon yang selalu kuat dan itu sangat cocok dengan gayanya. Dan dengan libur 1 tahun dan permukaan baru, Ducati yang berusia 1 tahun mungkin akan bekerja sedikit lebih cepat daripada motor pabrikan karena secara umum motor ini lebih banyak digunakan. Saya mengharapkan hal besar dari Marc akhir pekan ini dan jika itu tidak terjadi, saya akan sangat kecewa karena menurut saya ini merupakan salah satu dari beberapa peluang yang sangat-sangat besar dalam beberapa minggu mendatang, sambung Duncan. Selain itu, Ducati juga sangat kompetitif di Aragon selama beberapa tahun terakhir ini. Pilih Taka Nakagami atau Songkiat Chantra. Para pembalap Honda malah galau. Luca Marini dan Johan Zarco mengaku tak tahu apakah keinginan Honda Racing Corporation, HRC, menggaet Songkiat Chantra sebagai pengganti Takaki Nakagami bakal berbuah manis di MotoGP 2025. Mereka ragu Chantra bisa menghadirkan gebrakan besar pada pengembangan RC213V. Musim 2024 merupakan musim ke-7 Nakagami membela LCR Honda Idemitsu. Sejak menjalani debutnya di kelas para raja, rider Jepang itu belum pernah naik podium. Meski begitu, para rider Honda lainnya selalu bergantung padanya karena ia berperan penting dalam pengembangan RC213V. Namun, sejak 2022, Nakagami digadang-gadang akan digantikan Ai Ogura. Ogura sendiri akhirnya memilih hengkang dari struktur Honda, dan memilih membela Aprilia lewat Trackhouse Racing. Kini,
Chandra yang masih membela Honda tim Asia di Moto2, justru jadi kandidat pengganti Nakagami. Marini, yang membela Repsol Honda, tak yakin gagasan menggait Chandra adalah ide brilian. Menurutnya, Nakagami yang jauh lebih berpengalaman memiliki peranan yang lebih penting demi kebangkitan Honda. Namun, ia menyadari keputusan sepenuhnya ada di tangan HRC. Bagi saya, ini takkan mengubah apapun. Taka bekerja dengan sangat baik. Ia pembalap yang baik, jelas membantu bahwa ia bisa menjelaskan hal-hal tertentu dalam bahasa Jepang, ungkap Marini kepada Dorna. Lebih senang pilih Yo Roberts jika mereka ingin mengubah di MotoGP 2020 saja buat saya. Namun, saya tak yakin bahwa menggait seorang debutan bakal jadi bahwa Dorna ketika sedang mengembangkan motor komersial MotoGP, bakal senang andai mereka memilih Yo Roberts yang berkebangsaan Amerika Serikat pada 2020 punya opini senada dengan Marini. Namun, ia yakin bahwa Chandra merupakan pembalap kebangsaan Jepang, terbukti dari podium dan juga menangannya yang spektakuler di Moto2. Trackhouse yang musim ini menjalani debut di MotoGP, menyatakan bahwa pengalaman Nakagami yang segudang juga sangat penting, yang saat ini masih berlaga di MotoGP memulai dengan kertas kosong. Somkiat bakal keren karena ia dari Thailand dinilai beriringan dengan ambisi Dorna yang ingin memperluas pemasaran MotoGP di Amerika Serikat, punya pengalaman seperti Formula One. Somkiat bakal jadi pilihan yang menyenangkan, seri Inggris, tetapi jika Taka bertahan, dirumorkan lebih tertarik kepada Ogura, yang kebetulan memperebutkan gelar dunia Moto2 bersama Robert, menyatakan bahwa ia masih berpotensi bertahan di dalam struktur. Akhirnya diumumkan sebagai pembalap di LCR Honda Industri ataupun bergabung dengan Stefan Kekecewaan dan Alex Espargaro Amerika Serikat Honda musim depan. Kami memutuskan mengambil arah berbeda. Kami melakukan studi sendiri berdasarkan performa dengan alternatif berbeda. Kami menghargai apa yang ia lakukan di Moto2, ketangguhannya. Ia tak pernah menyerah. Kami percaya diri dan merasa ia pilihan yang baik, ujar Brivio kepada Autosport. Bakal menyenangkan punya rider Amerika di tim Amerika. Yo tadinya ada di daftar kami, tetapi kami melakukan analisis sendiri lebih berdasarkan sudut pandang performa, dan kami mencapai kesimpulan bahwa rute yang kami ambil memang lebih cocok. Kami akan tahu kami benar atau tidak dalam beberapa tahun lagi, lanjutnya. Brivio juga menyatakan bahwa, meski batal membantu Roberts naik ke MotoGP, Dorna seharusnya berbangga diri karena program junior mereka, yakni Idemitsu Asia Talent Cup, akhirnya punya jebolan yang bisa berlaga di MotoGP lewat Ogura. Apalagi, Ogura akan jadi harapan Jepang jika Takaki Nakagami terdepak dari LCR Honda. Kami tahu Dorna bakal senang jika kami pilih Yo. Namun, keputusan ada di tangan kami. Bagaimanapun, saya rasa Dorna punya segala alasan untuk senang kami memilih Ogura, karena dengan cara ini kami akan punya perwakilan pertama dari Asia Talent Cup yang menggapai MotoGP, tutup Brivio. Brivio, yang merupakan sosok berjasa dalam kepindahan Valentino Rossi dari Repsol Honda ke Gauloises Yamaha pada 2004, dikenal bertangan dingin dalam memilih pembalap muda. Ia juga merupakan sosok di balik digaetnya Alex Espargaro, Maverick Vinales, Alex Rins, dan Joan Mir oleh Suzuki X-Star.